Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Hadirin hadirat jamaah salat isya dan salat sunat tarawih berjamaah sa'adatus sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi bahwa kita telah sama-sama dapat melaksanakan ibadah saum kita yang ke-22 harinya dan qiyamul lail kita yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan sejak hari pertama saum, baik siang hari maupun malam hari, semuanya dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki hari 10 terakhir, beliau ibadahnya semakin meningkat. Semangatnya mendekatkan diri kepada Allah semakin kuat. Hingga kalau sudah masuk di tengah malam, beliau membangunkan istri dan anaknya untuk munajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mesti dilakukan oleh kita kaum muslimin adalah meniru apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa, banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diperintahkan untuk berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa-doa kalian, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Ibadah umpamanya doa yang kita pohonkan tidak semua dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita kemana-mana, hati kita juga menerawang kemana-mana. Innallaha la yastajibu du'a. Imam Anham, beliau pernah melanglang buana sampai ke yang namanya Irak, masuk ke kota Irak. Di sana beliau didaulat oleh para jamaah. Mereka tahu yang datang ini orang besar, ulama besar. Ya Syekh, wahai Tuan Guru, kami mendengar firman Allah, kami membaca firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Kami sudah munajat, ya Syekh, sudah puluhan tahun. Kami doa sudah lama, baik malam maupun siang hari. Kayaknya doa yang kami pohonkan itu belum kami rasakan diterima doa itu, ya Syekh. Kemudian Ibrahim bin Adham ini menjawab, bagaimana doa kalian mau diterima? Apalagi banyak di antara kita hadirin sekalian yang mengaku Al-Quran sebagai imamnya, tapi nggak pernah dibaca Al-Quran. Na'udzubillah, subhanallah. Yang ketiga, kata Tuan Guru Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengklaim diri kalian mencintai Nabi, mencintai Rasulullah, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnah. Ya Rabb, bagaimana doa kalian mau diijabah? Dengan tegas dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika betul-betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti langkahku, ikuti segala napak jelasku, ikuti ajaranku. Yuhibbukumullah, nanti Allah cinta kepada kalian. Kalau kita sudah ikuti ajaran Nabi, mendapatkan kecintaan dari Rasul, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya Rabb, ayo kecintaan kita kepada Nabi sampai sejauh mana? Di samping memang kita dianjurkan untuk membaca salawat sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi, ajaran yang terdapat di dalam sunnah-sunnah Nabi itu harus kita ikutin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Baca selawat. Kalau satu kali kita baca selawat, Allah turunkan 10 rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Makin banyak makin bagus. Minimal setiap hari usahakan 100 kali kita baca yang namanya salat. Kalau betul-betul kita ngaku cinta kepada Nabi, apalagi bisa lebih. Jangan ngaku cinta doang kepada Nabi, ngikutin ajarannya kagak, baca selawat juga kagak. Bagaimana doa kalian mau diijabah? Yang berikutnya kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum udwanan lisayadin, kalian mengklaim diri kalian itu permusuhan kepada setan. Fattabi'uhu, tapi kalian mengikuti jejak langkah setan. Di dalam Al-Quran dengan tegas Allah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan kalian ikuti jejak langkah setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhiduhu aduwan, dalam ayat yang lain, jadikan setan sebagai musuh. Enggak. Setan kita jadi apa? Jadi teman. Dan yang dilarang agama karena bujuk rayu setan, nafsu yang tidak kita kendalikan kita ikut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mana mau diijabah doa-doa kalian? Hadirin sebagai renungan dulu yang terakhir. Segala macam bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama kita, jelas itu adalah perintah setan. Itu adalah yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan ikuti. Berikutnya kata Ibrahim bin Adham, kalian kalau meninggal dunia ingin masuk surga, tapi kalian tidak beramal untuk masuk ke dalam surga. Surga itu hanya diisi oleh orang-orang yang beriman dan beramal. Apalagi di bulan suci Ramadan, amalan-amalan kita akan dikabul dan diterima oleh Allah. Semangat terus kita beribadah kepada Allah. Kemarin sudah saya katakan, saya mengutip firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, amal berbagai macam amal kebaikan yang Allah wajibkan, wajib kita laksanakan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Kalian ingin mendapatkan posisi yang tinggi, kehidupan yang menyenangkan di surga Firdausnya Allah, tapi kalian tidak melakukan amal kebaikan, bohong, kata Ibrahim bin Adham. Karena kalau kalian ingin masuk ke dalam surga, ketika munajat kepada konsentrasi penuh, minta kepada Allah. Biar mulut kita berucap, hati kita juga fokus hanya kepada Allah, minta kepada Allah.
dengan bahasa yang paling kita inginkan, yang paling kita mengerti. Berikutnya kata Ibrahim bin Adham, kalian tahu katanya yang namanya kematian itu hak. Mati itu sudah menjadi sunnatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Walam yasta'iddu, ya. Akan tetapi kalian tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu sendiri. Ya Allah. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Harta kita nggak bakal kita bawa, jabatan kita nggak bakal kita bawa, pangkat kita nggak bakal kita bawa, baju kita yang bagus, tas yang 50 juta, tas ibu-ibu kempeknya yang 50 juta. Sekarang lagi disorotin jemaah ya, pemerintah pejabat-pejabat yang punya tas 50 juta, 100 juta, bakal kena nih. Apalagi ada ketua BPPN, Badan Pertanahan Nasional, dia punya pesawat, salah dia ini orang-orang yang gila hormat, gila pangkat, ya, nggak tahu duit siapa. Kalau dihitung jabatan dengan jabatan yang paling tinggi, kan sudah ketahuan gajinya sekian. Tapi bisa punya pesawat, bisa punya mobil mewah, bingung presiden. Nih hadirin sekalian, kalian tahu kematian itu adalah hak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya kita tidak bisa kita majukan, tidak bisa kita undur. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadap Allah? Kalau sekarang kita berkumpul sholat isya berjamaah, sholat sunat tarawih di Masjid Jami' Sa'adatus Sholihin, apa kita tahu umur kita sampai besok pagi? Apa yang akan kita kerjakan besok pagi? Tidak. An-nasu bitafkir, wallahu bitakdir. Kita manusia boleh punya rencana, tapi yang menentukan dia Allah. Besok subuh kita akan mengerjakan ini, besok pagi kan belum sampai waktu subuh, malaikat Israel sudah mampir ke rumah kita. Inna lillahi wa inna, masih sholat tarawih berjamaah, sholat isya berjamaah di Masjid Sa'adatus Sholihin. Wa ma tadri nafsun bi ayyi amrin tamut. Badan awamatan di nafsu badan taksilu. Nggak ada orang yang tahu di tempat mana dia akan mati. Nggak ada orang yang tahu apa yang akan dikerjakan esok pagi. Rencana bukannya tinggal rencana, tapi semua itu ketentuannya ada pada hak Allah Subhanahu. Oleh karenanya, kalau memang betul-betul kita takut dengan yang namanya datangnya kematian, siapkan bekal kita. Terus kita berzikir kepada Allah. Alqurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan. Kita harus basah. Kalau bibir kita terus basah dengan berzikir kepada Allah, ini orang yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzkuruni azkurkum waskuruni wa la takfurun. Ingatlah kalian kepada aku, kalian berzikir terus kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Waskuruni, bersyukurlah kalian. Allah anugerahkan nikmat sehat, Allah berikan kekuatan, Allah kita berikan kemampuan, kecerdasan dan lain sebagainya. Syukuri, jangan kalian kufur. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat itu, niscaya nikmat itu akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini untuk meningkatkan ibadah kita. Upayakan saum kita besok lebih baik dari hari kemarin. Qiyamul lail kita jangan ada yang kita tinggalin. Kita biasa berinfak, bersedekah, biasain jangan nungguin duit kita banyak. Kalau kita punya duit dirham, ini bisa mengalahkan yang 1000 dirham. Kita punya duit 2 dirham, kita sedekahkan 1 dirham, tinggal 1 dirham. Ustaz Haji Amin duitnya banyak, ribuan dirham, disedekahkan 1000 dirham, tapi yang ditinggalin masih 50.000 dirham. Makanya yang 1000 bisa sama dengan 1000.
1 dirham sama dengan 1000 dirham. Allah. Yang penting ikhlas. Jadikan Ramadan ini yang tinggal sudah untuk betul-betul mempersiapkan amal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada beberapa poin tapi udah kelamaan ya. Besok-besok susah ingetinnya lagi. Paling enggak kita ingat surga. Setiap hari kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca ini. Ini yang ditanyakan oleh Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah, kalau aku temukan malam Lailatul Qadar itu apa yang mesti aku lakukan? Kuli, kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang dipesankan Nabi kepada Bunda Siti Aisyah. Di samping juga banyak zikir-zikir yang lain. Barangkali sebentar ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon kepada Allah, kalau kita doa, kalau kita munajat kepada Allah, harus konsentrasi yang penuh. Jangan bibir kita kemana-mana, mulut kita kemana-mana, hati kita kemana-mana. Kita harus fokus dan fokus. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.